Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Eka Puji Lestari, pembimbing tantangan literasi numerasi Leksam Bedas tahun 2025, delegasi pertama dari SD Negeri Narawita 1, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan Juli, yaitu kami harus mempresentasikan salah satu permainan tradisional atau olahraga tradisional. Nah, permainan tradisional atau olahraga tradisional yang saya pilih yaitu permainan lompat tali. Permainan ini yaitu merupakan sebuah permainan yang menggunakan tali karet yang kita susun rangkai menjadi tali yang panjang, yang kemudian kita lompati dengan beberapa tahapan ketinggian. Nah, orang yang bisa melewati tahapan tersebut itu adalah pemenangnya. Adapun cara memainkannya yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan terlebih dahulu tali karet ini. Nah, tali karet ini terbuat dari karet gelang yang kita susun atau yang kita rangkai menjadi sebuah tali yang panjang, ya. Panjang tali karet ini kita susun 3 sampai 5 meter. Kemudian yang kedua yaitu pembagian permainan atau pembagian peran dalam sebuah permainan ini. Yang pertama kita itu harus melakukan home pimpah atau suit. Nah, home pimpah dan suit itu dilakukan untuk menentukan pemain mana yang bermain pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pemain yang pertama itu akan melakukan melompat tali yang pertama, kemudian pemain yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan bertugas memegangi tali tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tahapan atau tingkatan dari ketinggian tali ini. Nah, dalam permainan ini kan tadi dilakukan secara berlevel. Nah, untuk level pertama ketinggian dari tali ini yaitu dipegangi setinggi mata kaki, kemudian naik ke atas lutut, kemudian naik ke atas pinggang, dada, kepala, hingga atas kepala. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan pemenang. Orang yang memenangkan permainan ini yaitu orang yang pertama kali berhasil melewati semua tahapan atau semua level dari ketinggian yang sudah ditentukan. Nah, dari awal kita sudah berdiskusi nih dengan teman-teman yang lain, apakah boleh kena ketika melompatnya ke tali ini atau tidak boleh. Kalau misalnya dari awal tidak boleh kena, berarti ketika mampu melewati tali ini tapi sebagian anggota tubuh kena terhadap tali ini, itu sama saja dengan kalah, atau dalam bahasa Sunda itu sering kita sebut sebagai gudir, ya. Kemudian ketika dari awal memang kita berkomitmen untuk tidak apa-apa kalaupun misalnya kena terhadap tali ini. Nah, berarti asalkan bisa melewati tali ini dengan baik, itu berarti tetap bisa melewati atau tetap bisa naik ke tahapan atau level selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa manfaat dari permainan tali karet ini. Yang pertama nih, dari segi fisik motoriknya, permainan tradisional atau olahraga tradisional ini berfungsi untuk meningkatkan atau melatih kecekatan kita atau kemudian melatih koordinasi tubuh, kemudian melatih kekuatan tubuh dan melatih khususnya itu otot tangan dan otot kaki kita. Kemudian yang kedua, dari segi sosial emosionalnya bisa meningkatkan, melatih kerjasama setiap pemain. Nah, dari tadi kan saya sudah jelaskan bahwa permainan ini kan yang tadi saya jelaskan, permainan ini tuh dilakukan secara individual. Nah, selain secara individual, permainan ini juga bisa dilakukan secara berkelompok. Jadi satu kelompok melawan kelompok yang lain, dan satu kelompok itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, dari segi sosial emosionalnya, permainan ini melatih kerjasama, kemudian melatih komunikasi antar pemain, dan melatih kecerdasan sosial emosional seseorang. Nah, yang terakhir dari segi intelektualnya atau dari segi kognitifnya, yaitu permainan ini berfungsi untuk melatih seseorang dalam menentukan strategi atau berpikir secara strategis. Nah, tadi kan kita berpikir nih bagaimana caranya bisa melewati
tali ini dengan baik. Bagaimana caranya kita melakukan lompatan yang baik dan benar seperti itu. Nah, selanjutnya permainan ini itu di beberapa daerah memiliki nama-nama yang berbeda. Di Jawa Barat sendiri, permainan tradisional ini dinamakan sebagai sapintrong. Ya, sedangkan untuk di daerah Lampung dan beberapa daerah lainnya, permainan ini disebut sebagai permainan yeye. Sedangkan di Riau itu disebut sebagai tali merdeka. Kemudian di Kalimantan Timur, permainan ini disebut sebagai permainan gatah. Nah, permainan tradisional ini konon katanya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kemudian permainan tersebut menyebar ke setiap daerah hingga akhirnya semua daerah Indonesia itu mengenal permainan tradisional ini. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa permainan tradisional atau olahraga tradisional lompat tali ini sudah ada sejak jauh sebelum zaman penjajahan Belanda. Nah, secara keseluruhan permainan tradisional ini sangat menyenangkan jika kita lakukan bersama-sama dengan teman dan akan banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita akan melaksanakan permainan tradisional ini atau mempraktekannya bersama teman-teman kita. Oke? Sekarang kita laksanakan dulu permainan tradisional ini. Lida, Alipa, urang ambeng sapintrong yuk. Ayo, ayeuna urang hompimpa heula, ke saha lumayan kahiji. Sok. Hompimpa alayum gambreng. Hompimpa alayum gambreng. Alipa kahiji. Lida, urang kertas gunting batu. Siap, kertas gunting batu. Oh, Boyka kalah. Boyka berarti main ketiga ya. Sok. Alipa. Ieu heula non. Ieu heula tah, mata kaki heula sok loncat. Nah, naik. Nah, pinter. Bisa enggak? Coba anu lah. Bisa Pak? Gak bisa. Lidah, coba. Alipa jaga. Dari bawah. Jangan pula. Nah. Pintar. Bisa tak? Bisa. Sok, enak buat kalian ya. Jangan pula. Bias gudir tuh ya teh. Bias kena teh kanu karetna. Biasnya. Naik. Aduh. Luhuran deui. Tos sonten urang we yuk. Tos yuk, tosan. Yuk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di tantangan berikutnya. Salam literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.